Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam PA Berea ini. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Dia layak terima pujian. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Engkau yang layak untuk kami puji, yang kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang kudus, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada berkat kemurahan-Mu, dan kami dapat lagi menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan hati umat-Mu untuk lebih lagi mengenal Engkau. Itu sebabnya Roh Kudus, pimpinlah kami Tuhan, bawa kami untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, sehingga kami lebih lagi dapat mengenal pribadi-Mu, dan kami lebih lagi untuk kami mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kami semua, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, dan urapan yang sama atas setiap kami yang mendengarkan, biar kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan.
Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Yireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab Berea. Masih dalam pokok bahasan di poin yang pertama tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Kalau kemudian Bapak Ibu kembali mengingat pembelajaran kita pada kesempatan-kesempatan yang lalu, maka kita akan melihat ada beberapa bagian yang sudah kita pelajari. Tentu ini tidak kemudian dilupakan, tapi biarlah ini melengkapi pengetahuan kita untuk semakin mengenal Allah secara utuh di dalam, khususnya di dalam tema-tema sentral Perjanjian Lama. Yang pertama, kita sudah melihat tentang penyingkapan diri Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya supaya dapat dikenal oleh manusia dan manusia dapat dekat dengan penciptanya. Di bagian selanjutnya tentang sifat dasar Allah, karakter sifatnya yang diwujudkan di dalam perbuatannya, sehingga manusia bisa mengenalnya, manusia bisa mengetahuinya, dan manusia juga kemudian mengaplikasikan di dalam hidup. Selanjutnya kita melihat dan belajar bersama-sama tentang perjanjian. Allah meratifikasi perjanjiannya bukan pada isinya, tetapi demi kemampuan manusia, untuk manusia sanggup lakukan, sehingga berkat yang Allah berikan itu tetap menjadi bagian manusia, di mana Allah menginginkan manusia dikembalikan pada kondisi awal sebelum jatuh ke dalam dosa. Seiring dengan perjanjian diberikan, Allah pun memberikan hukum agar manusia mempunyai tatanan hidup yang jelas mencerminkan tentang pemiliknya, yaitu Allah si pemberi perjanjian tersebut. Itu sebabnya Allah memberikan hukum Taurat, dan di dalam hukum Taurat itu kita kenal adanya hukum apodiktik dan hukum kasuistik. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang penciptaan dan pemeliharaan. Di dalam kasih-Nya Allah kemudian memelihara umat pilihannya dalam beberapa periode, sehingga umat ini tetap memiliki keturunan yang dapat dituai sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Lalu Allah juga memperkenalkan melalui hukumnya tentang dosa, bagaimana ketika ketidaktaatan manusia itu membuat manusia jauh dari Allah dan membuat manusia tidak dapat hidup menyukakan hati Tuhan. Pada bagian ini kita akan sama-sama melihat tentang etika. Meskipun di dalam slide yang Bapak Ibu Saudara lihat bahwa etika ini masuk pada poin yang ke-8. Di poin yang ke-7 ada kesalehan dan ibadah. Kesalehan dan ibadah itu Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab akan sama-sama mempelajarinya di Senin depan. Kita kembali tentang topik kita, yaitu etika. Belajar tentang etika ini sangat luas di dalam Alkitab. Tetapi kalau kemudian kita sudah melihat pada episode yang ke-7 bahwa ketika hukum-hukum ini diberikan, ini menjadi cerminan perilaku manusia dalam upaya menyesuaikan diri dengan kehendak Allah.
Maka pada episode saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan batasi etika khusus di dalam perjanjian lama. Dan ini memusatkan perhatian kita pada upaya manusia untuk bersekutu dengan Allah sebagai penciptanya dan bagaimana manusia mendeskripsikan tentang Allah atau menggambarkan tentang Allah dalam kasih-Nya, kesetiaannya, dan dalam kekudusannya. Nah, ini dapat kemudian kita pelajari bersama-sama dari dinamika pengalaman orang-orang pilihan Allah dan bangsa Israel. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya, bahwa Allah lah yang berinisiatif membangun persekutuan dengan manusia. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui penegakan perjanjian dan syarat-syaratnya. Tentu kalau Bapak Ibu Saudara mengingat materi sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa syarat-syarat perjanjian ini kita lebih kenal dengan hukum. Maka pada bagian ini, kita akan kembali melihat dinamika perilaku manusia dalam merespon inisiatif Allah tadi berdasarkan pengkisahan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya saat ini kita akan lebih banyak melihat kisah-kisah yang terjadi di dalam Alkitab sebagai bentuk pergumulan kehidupan etis dari orang-orang pilihan tadi, orang-orang pilihan yang telah Allah tentukan dan bagaimana mereka merespon hidup sesuai dengan kehendak Allah sampai kemudian terbentuknya sebuah bangsa yang kita kenal bangsa Israel. Ini kita bagi dalam 2 periode sehingga lebih kemudian kita akan pelajari dengan detail Bapak Ibu Saudara. Periode yang pertama itu kita lihat pra-Israel. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam kitab Kejadian. Lalu periode yang kedua adalah periode Israel. Dan ini kisahnya juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam kitab Keluaran sampai kitab Maleakhi. Kita akan sama-sama melihat periode-periode ini secara khusus sehingga kita akan mudah memahaminya. Sebab di tiap-tiap periode ini ada bagian-bagian yang kembali kita bisa lihat dan bisa kita cermati bagaimana orang-orang pilihan sampai kepada bangsa pilihan ini melalui pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah etis dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak atau hukum Allah. Yang pertama, di periode yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini periode pra-Israel akan terbagi 2 kelompok di sana. Yang pertama adalah Prahnu. Pada periode ini kita akan melihat bersama-sama kehidupan Kain dan keturunannya. Kehidupan Kain kita baca di dalam Kejadian pasal yang keempat, lebih detail di sana dikisahkan bagaimana dia dan keturunan-keturunannya. Meskipun kita tahu Kejadian pasal yang kelima juga ada keturunan Set dan seterusnya. Karena kita melihat pergumulan orang-orang pilihan, kita akan lebih fokus pada Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat di sini sampai Kejadian pasal yang kelima, ini terjadi pemisahan di sana antara keturunan Kain dan keturunan Set. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 24. Ayat-ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak akan baca semuanya. Di pasal ini, di ayat-ayat ini, kita lihat kehidupan Kain dan keturunannya melakukan berbagai pelanggaran. Yang pertama adalah pembunuhan. Kita tahu dan kita kenal kisah itu ketika Kain membunuh adiknya Habel. Lalu tidak hanya sampai di situ. Dikisahkan di dalam Kejadian pasal yang keempat ini ketika Kain melakukan itu, di keturunan selanjutnya yaitu Lamek. Lamek ini keturunan kelima dari Kain. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 4 ini. Di situ dijelaskan bahwa apa yang Kain lakukan ternyata berulang pada Lamek dan ditambah bukan hanya Lamek membunuh, tapi Lamek juga melakukan poligami dan melakukan penuntut balas atau penuntut darah.
Kita baca kisahnya di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Ketika Kain membunuh Habel, lalu Allah bertanya kepada dia, "Di mana adikmu itu?" Kain lalu menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Kata penjaga di sini, Bapak Ibu Saudara, itu di dalam bahasa Ibraninya dikatakan syamar. Penjaga atau lebih dikenal dengan menggembalakan. Kain harusnya menjadi penjaga adiknya, harusnya menjadi contoh, menjadi panutan, menggembalakan adiknya. Tetapi dalam kenyataannya justru Kain tidak melakukan tugas tersebut, tetapi dia membunuh adiknya. Masalah ini kemudian terjadi karena Kain tidak menaati hukum Allah. Kain kemudian tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Kehendak Allah dia menjadi penjaga adiknya. Tapi kalau kita membaca dari ayat ini, di situ kita lihat Kain kemudian gagal melakukan tanggung jawab tersebut. Dia tidak melakukan tugas yang dari Allah, tetapi dia melakukan kehendaknya sendiri. Lalu di ayat-ayat selanjutnya bercerita tentang Lamek. Keturunan Kain selanjutnya melakukan poligami dan penumpahan, penuntut balas atau penuntut darah. Dari pengalaman ini kita lihat kisah kehidupan mereka yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah firmankan. Itu sebabnya kemudian di masa-masa ini kita lihat kegagalan-kegagalan yang terjadi karena mereka tidak memenuhi apa yang Tuhan telah firmankan. Pada kelompok yang kedua, kita akan lihat pasca air bah sampai kepada periode pra-Israel. Di sini kita akan sama-sama melihat tentang kehidupan Ham dan keturunannya. Kisah ini Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Sampai Kejadian pasal 10 dan pasal yang ke-11. Tentu ini kisah yang cukup panjang dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini sehingga mudah memahami apa yang kita pelajari saat ini. Dari kisah ini kita tahu bahwa Ham adalah anak dari Nuh. Lalu di dalam perkembangan selanjutnya Ham ini melakukan kesalahan. Itu sebabnya di ayat yang ke-25 di sana dikatakan, "Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan." Kanaan ini Ham, Bapak Ibu Saudara. "Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Kutukan terjadi kalau sebelumnya Adam dikutuk karena melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hukum Allah. Di sini pun Ham dikutuk karena melakukan kesalahan terhadap ayahnya atau Nuh. Kita lihat pada bagian selanjutnya, Ham melahirkan keturunan-keturunan selanjutnya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikisahkan tentang Nimrod. Nimrod ini digambarkan pada ayat yang ke-9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Saya akan ringkaskan kisahnya Bapak Ibu Saudara agar kita semua mudah memahaminya. Ham ini adalah keturunan dari Nimrod. Dan kita tahu
Ham sudah melakukan kesalahan sampai di Nimrod. Sebab di Nimrodlah keinginan ini untuk meninggikan diri, mencari nama. Allah menghendaki, kalau kemudian Bapak Ibu melihat dan membaca Kejadian pasal yang ke-11, di sana Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul tentang Menara Babel. Tentu kita akan mengerti bahwa ini menara yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mencari nama. Dan mereka tidak ingin berpencar. Padahal di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, di sana adalah momentum di mana orang-orang yang ada saat itu harus berdiaspora sesuai dengan kehendak Allah. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-25, bagi Eber lahirlah 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Ketika Pelek lahir, ini momentum di mana orang-orang harus berdiaspora ke segala arah. Allah menginginkan manusia memenuhi bumi, tetapi keinginan itu mereka tidak taati, kerinduan hati Allah itu. Mereka justru membangun menara yang ingin tingginya sampai ke langit supaya mereka tidak berpencar. Satu bangsa, satu logat, satu bahasa, itu yang mereka inginkan. Itu sebabnya Allah kemudian mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terserak. Kenapa? Allah menginginkan ketika manusia berdiaspora, kesatuan itu mereka tetap jaga meskipun mereka ada di berbagai-bagai tempat. Tetapi kalau kita melihat kisahnya, di dalam kisah ini terlihat dengan jelas bahwa kejadian itu membuat mereka justru mencari nama. Mereka berusaha, berupaya sendiri untuk hidup, mementingkan diri sendiri, dan berusaha untuk mencapai segala sesuatu agar diri mereka dikenal. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atas mereka. Itu sebabnya dalam pergumulan ini terlihat bahwa Ham dan keturunannya gagal memenuhi tuntutan Allah. Kita masuk pada periode yang kedua. Dalam periode yang kedua ini, yaitu era Israel, kita kembali membaginya dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, keluarga Israel sampai terbentuknya suatu bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Kalau kemudian kita perhatikan, terbentuknya keluarga Israel itu dari seorang Abraham yang dipilih oleh Allah, lalu melahirkan keturunan Ishak dan Yakub. Di Yakublah kemudian lahir keturunan selanjutnya, yaitu 12 anak. 12 anak inilah yang menjadi cikal bakal suku bangsa Israel. Dan dari kehidupan ini kita melihat sebuah proses yang terjadi di sana. Kita lihat dari periode ini ada Esau. Tentu Bapak Ibu Saudara mengenal Esau. Ketika kita mengingat namanya, tentu kita mengingat apa yang kemudian dilakukannya. Esau menggambarkan kehidupan orang yang memiliki nafsu rendah. Karena kenapa? Dia menukar apa yang menjadi keistimewaan dalam hidupnya dengan sesuatu yang secara fisik hanya mengenakan, secara daging. Kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-32. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ketika percakapan ini terjadi saat Esau lapar, pulang dari melakukan perburuan, berjumpa dengan Yakub yang sedang menyiapkan masakan yang enak, lalu kata-kata ini dikeluarkan oleh Esau. Kalau kemudian kita perhatikan, kata-kata ini mencerminkan bagaimana Esau tidak mempedulikan apa yang Allah percayakan dalam hidupnya. Sebab Bapak Ibu Saudara,
Kita tahu bahwa hak kesulungan itu sangat diperhatikan oleh bangsa Israel karena memiliki kekhususan di sana. Kita perhatikan hak kesulungan ini adalah hak kesulungan yang diberikan oleh Allah dan tidak bisa digeser tanpa kemudian menyalahi ketentuan dari Allah. Entah itu dia melakukan pelanggaran atau dosa kemudian bisa. Tetapi tanpa itu tetap hak kesulungan itu dimiliki oleh seseorang. Kalau kemudian kita perhatikan kenapa ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena hak kesulungan ini dimiliki seseorang, itu berarti bahwa dia dikhususkan oleh Allah. Ditebus oleh Allah dan menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau kemudian kita perhatikan di dalam kebenaran firman Allah, Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang kedua. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Khususkanlah. Itu kata yang Allah berikan, sampaikan kepada orang Israel agar mereka melihat bahwa hak kesulungan itu sangat istimewa. Lalu tetap di pasal yang sama, ayat yang ke-12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai, beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Anak sulung dikhususkan dan miliknya Tuhan. Kalau kemudian kita lihat bahwa ini yang Allah inginkan dan ini sangat meneguhkan apa yang Allah sampaikan di dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Kenapa dikhususkan dan ditebus? Sebab anak sulung kepunyaan Allah, miliknya Allah. Kalau kita lihat dalam kehidupan Esau, justru dia berusaha menolak kepemilikan Allah atas hidupnya. Itu sebabnya dia menjual hak kesulungannya. Itu sebabnya dia melepaskan hak kesulungannya. Kepemilikan Allah atas hidupnya tidak terjadi karena dia sendiri tidak mau dimiliki oleh Allah. Berbeda dengan Yakub. Justru Yakub ingin hidupnya dimiliki oleh Allah. Itu sebabnya hak kesulungan itu diterimanya. Meskipun jalannya kemudian kita lihat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu proses-proses selanjutnya di mana Yakub pun diproses oleh Allah. Bukan langsung dia menerimanya, tetapi dari seorang Yakub diubah menjadi seorang Israel. Itulah proses di mana berkat itu, hak kesulungan itu menjadi bagian kehidupan Yakub yang disebut namanya menjadi Israel. Pada bagian selanjutnya, di kelompok yang kedua, di periode yang kedua ini, kita lihat di era pemerintahan Israel. Pemerintahan Israel, kalau kemudian kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, dari pemerintahan teokrasi, pemerintahan Allah langsung, artinya Allah menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang pilihannya, kepada Musa, kepada Yosua, lalu sampai bangsa Israel meminta raja, periode monarki, di mana mereka kemudian mendengarkan raja. Nah, pada periode ini kita lihat hukum yang Allah kemudian berikan memang dalam semua aspek kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan secara rinci satu persatu, kita akan melihat beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan. Khususnya dalam pergumulan bangsa Israel menyesuaikan diri dengan hukum Allah melalui pemenuhan tuntutan-tuntutan di dalam perjanjian yang Allah buat. Nah, ada beberapa tuntutan yang akan kita lihat sama-sama. Di dalam Ulangan pasal yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama.
Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Ini ketentuannya. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ini ketentuan yang Allah berikan. Kalau kemudian kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketentuan ini Allah sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam kerinduan untuk terus bersekutu dengan Allah. Allah menyampaikan keinginan, kesanalah kamu harus membawa ke satu tempat ibadah, membawa segala korban, segala persembahanmu, dan itu berbicara di Yerusalem. Ini ketentuan yang Allah berikan buat mereka sebelum mereka masuk di dalam pembuangan. Dan tentu kemudian kita sama-sama mengetahui ketentuan ini diberlakukan bagi orang Israel laki-laki yang dewasa. Sebab sekali setahun mereka harus ada di Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya besar, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Kemudian kerinduan ini pun tetap berlaku dan tuntutan ini pun tetap berlaku untuk mereka saat mereka ada di tanah perjanjian. Tetapi kemudian kita melihat ada bagian-bagian yang dilakukan oleh bangsa Israel, tentunya adalah suku-suku di sini karena mereka kemudian di tanah perjanjian dibagikan wilayah yang menjadi warisan bagi suku-suku Israel ini. Kita akan sama-sama melihat tentang suku Dan. Setelah bangsa Israel memasuki daerah perjanjian, di sana mereka dibagikan wilayah tanah warisan, itu per suku. Nah, kalau kemudian kita perhatikan, setelah 5 tahun menaklukkan tanah perjanjian, maka suku Dan kemudian memisahkan diri. Mereka bukan hanya tinggal jauh dari saudara-saudara mereka, tetapi kemudian yang mereka lakukan adalah mereka menyembah Allah lain. Dan tidak hanya itu, mereka juga memilih dan menentukan imam-imam sendiri dari kaum awam. Itu kemudian kisah ini kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 18. Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Di sini kita melihat bahwa suku Dan ini menyalahi apa yang Allah tentukan. Meskipun memang mereka mendapatkan tanah pusaka sangat sempit, dan itu dikisahkan di dalam Yosua pasal 19. Yosua 19 ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lezem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lezem itu Dan, menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Dan, Bani Dan,
menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Mereka sudah mendapatkan wilayah tanah pusaka. Karena itu dibagikan sesuai dengan suku-suku bangsa Israel, ditentukan melalui pengundian. Tetapi ketika Yosua sudah memberikannya, suku Dan ini merasa bagian itu terlalu sempit untuk mereka. Itu sebabnya mereka lebih ke utara. Di utara untuk menuju ke tempat ibadah. Seperti yang Allah tentukan, satu tempat ibadah yaitu di Silo zaman itu. Mereka harus berjalan cukup jauh. Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Semakin ke utara, itu semakin mereka sulit. Itu sebabnya mereka kemudian membuat patung tuangan. Dan mereka memilih imam-imam. Tentu ini membuat mereka semakin terpisah dari Allah. Dan kemudian pada periode selanjutnya kita lihat era monarki. Saat kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Kita akan sama-sama lebih melihat kerajaan Israel Utara. Di kerajaan Israel Utara, kita melihat kisah mereka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Kalau kemudian kita perhatikan di sini, kerajaan Israel Utara membuat sebuah kebijaksanaan di bawah kepemimpinan Yerobeam. Karena Yerobeam takut kalau mereka kembali ke Yerusalem, maka mereka kembali bersatu dengan kerajaan Israel Selatan. Itu sebabnya Yerobeam kemudian membuat anak lembu jantan dari emas. Yang satu di Betel, yang satu di Dan. Dari peristiwa ini kemudian kita lihat bukan hanya itu yang mereka lakukan, bukan hanya itu kebijakan yang Yerobeam lakukan dan perbuat. Kita lihat di ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Bukan saja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, tapi Yerobeam juga kemudian mengangkat imam-imam dan menentukan hari raya sendiri. Dari peristiwa-peristiwa ini, baik suku Dan, baik kerajaan Israel Utara, kita melihat bagaimana ini menandakan keterpisahan mereka dari Allah yang semakin jauh. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan, Allah tetap menantikan dengan sabar sampai datangnya respon manusia yang berkenan di hatinya, yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita perhatikan di dalam pemetaan zaman, kita dapat melihat penantian Tuhan. Sejak dari orang-orang pilihan sampai kepada bangsa pilihan atau bangsa Israel, itu dimulai sejak Kain sampai kepada Esra. Di Esra memang kemudian bangsa Israel memberikan komitmen mereka kepada Tuhan. Nehemia pasal yang ke-10. Nehemia pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-29.
menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah diberikannya dengan perantaran Musa hamba itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Ini komitmen mereka. Mau mengikuti Tuhan, mau mengikuti segala perintahnya. Tetapi kemudian kita lihat pada akhirnya tidak ada generasi yang dituai. Meskipun kita tahu bahwa masa ini memakan waktu yang cukup panjang. Kalau kemudian kita perhatikan sejak zaman Kain sampai di Esra, mulai dari abad 40 sebelum Masehi sampai abad 4 sebelum Masehi. Kemudian kita akan tahu bahwa masa penantian ini membuat kita memahami kesabaran Allah. Dan tentu pembelajaran ini menjadi cermin buat kita untuk belajar merespon dengan baik sebagai penantian, penghargaan, penantian waktunya Tuhan. Penantian Tuhan dengan kesabaran buat kita. Ini kemudian Rasul Paulus tuliskan di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yakni kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa hukum Taurat yang tertulis, bangsa Israel diberikan hukum Taurat secara tertulis. Tetapi di zaman kita, hukum Taurat yang tadinya tertulis di loh batu, sekarang tertulis di dalam hati kita. Dan ini tentunya membuat kita menyadari bahwa hukum Tuhan itu sekarang terletak di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Ini akan membawa kita belajar untuk meresponi, memenuhi tuntutan-tuntutan Allah di dalam perjanjiannya. Meresponi apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Merefleksikan Allah di dalam cara hidup kita sehari-hari. Dan kita kemudian sama-sama tahu ini akan membawa kita menjadi manusia Allah. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di sini kita akan melihat Allah membawa kita untuk taat kepada hukumnya, sehingga menjadikan kita memiliki kehidupan yang mencerminkan kepribadiannya. Menandakan kita adalah milik Allah, sehingga kita menjadi manusia Allah yang memiliki karakter dan sifat-sifat Allah dalam cara hidup kita setiap hari. Kalau kemudian kita tetap mengikuti, sekalipun mungkin tidak nyaman buat kita, disitulah letak di mana kita dibaharui oleh Allah. Melalui etika kita belajar, tuntutan Allah, upaya Allah
Bagaimana kita merespon itu sehingga kehidupan kita diubahkan oleh Allah menjadi manusia Allah yang mencerminkan Allah sebagai tanda kepemilikannya atas hidup kita melalui cara hidup kita yang menjadi miliknya. Cara hidup kita yang menandakan bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau bukan saja memberikan perjanjian dan hukum-Mu bagi orang Israel, tetapi juga bagi kami umat-Mu sampai hari ini. Kalau di dalam pembelajaran kami melihat, kami mendengar, kami membaca dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau berlakukan itu bagi orang-orang pilihan sampai bangsa pilihan dan mereka kemudian tidak merespon dengan baik. Maka itu menjadi cermin buat kami untuk saat ini di dalam penantian-Mu kami dapat merespon dengan baik, dengan menaati segala perintah-Mu, firman-Mu melalui hukum yang Engkau berikan, sehingga kami dibentuk menjadi manusia Allah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Manusia yang dapat mencerminkan diri-Mu di dalam cara kami berperilaku, di dalam keseharian kehidupan kami, yang menandakan kami adalah milik-Mu. Di dalam kasih, kesetiaan dan kekudusan-Mu, Engkau nyata di dalam kami dan orang-orang di sekeliling kami melihat itu. Engkau nyata di dalam setiap perilaku kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sehingga bukan saja kami dengar, kami tahu kebenaran-Mu, tetapi kami hidupi dalam keseharian kami, menjadikan kami manusia Allah yang menjadi saksi, membawa terang bagi dunia ini, membawa teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, dan mereka juga boleh diselamatkan di dalam Engkau. Sekalipun kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi manusia Allah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hidup kami, bentuk sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami mulai hari ini sampai seterusnya. Engkau bekerja di dalam kami, melalui kami, sehingga kehidupan kami mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.